Senang bisa ketemu kembali. Terakhir saya Oktober tahun lalu, ya. Tadi saya lihat kayaknya kita terakhir 2014 Pak Walman. Jadi udah 11 tahun. 2014 ini 2025. Tema kita hari ini adalah Yesus menjadi pusat pengharapan. Ya. Bagi yang belum kenal, saya Ulbrit Siahaan. Saya di Semarang sekarang. Jadi nanti saya ada bawa koper di bawah. Nanti langsung ini ke stasiun kereta pulang. Kemarin sore datang, ada acara Natal Siahaan gitu ya, Naposo, Siahaan dan Panjaitan di Cikini. Jadi kemarin dari stasiun kereta langsung ke sana. Kami masih punya rumah di Jakarta, jadi tinggal di rumah kami di Rawamangun. Jadi baru tadi ke sini gitu ya. Saat ini melayani di berbagai tempat, Tuhan membawa demikian rupa. Dalam seminggu ini saya pindah ke 6 tempat. Jadi hari Jumat minggu lalu saya itu dari Semarang ke Jakarta, Palembang. Sabtu minggu lalu saya khotbah di Muara Enim. Ada sebuah perusahaan pertambangan bikin Natal, saya diundang khotbah. Ada Nikita nyanyi, jadi saya khotbah Nikita nyanyi. Sekarang Nikita udah ibu-ibu. Dulu kan lihatnya Nikita masih kecil ya. Sekarang anaknya udah 8 tahun ya. Dia udah nikah, tinggal di Kelapa Gading. Lalu hari Minggu saya khotbah di Palembang. Senin saya kerja, saya masih kerja. Konsultan bisnis di Batang. Selasa ke Kudus. Hari Rabu ke Batang, Kamis kemarin saya ke Jakarta di Yayasan Dharma Bakti Astra ngasih training, langsung balik lagi ke Semarang, Jumat ke Batang, Sabtu ke sini, hari ini ke sini kayak setrikaan. Kata orang, iya mau itu matanya meluruskan yang kusut-kusut, katanya makin banyak yang kusut hari ini. Tuhan yang menolong, saya hitung-hitung tahun ini ada khotbah 125 kali, 130 kali, itu kan siapin khotbahnya, perjalanannya, banyak hal yang harus dikerjakan. Saya saat ini konsultan bisnis. Nah, anak 2 ini pernikahan 25 tahun. Jadi kami nikah 28 Oktober 2000. Istri saya orang Jawa, orang Semarang. Jadi pemuda Batak bersumpah dengan pemudi Jawa. Itu. Pas sumpah pemuda. Tadi saya udah kasih kenapa Dek lapar ya? Ya kayaknya lapar dia. Gak apa-apa ya. Nangis itu salah satu mekanisme yang kasih Tuhan loh. Membuat orang lega, ya, enggak apa-apa. Tadi saya udah kasih buku ke Pak Walman 25 tahun pernikahan. Jadi di situ ada 8 tulisan tentang keluarga, ya termasuk membesarkan anak. Anak kami 2, jadi saya tahu ngadapin anak seperti ini. Dulu anak kami itu ngelukis di tembok. Lukis di tembok itu kita udah biarkan. Pokoknya udah penuh tembok. Yang paling fatal satu kita hampir kepleset. Habis lukis bebek, dia mandikan bebek. Mandi bebek gitu, waduh itu. Terus motor nggak bisa dinyalain. Ternyata wortel dimasukin di knalpot. Waduh, pokoknya dulu itu. Anak laki dua-duanya begitu. Jadi namanya anak itu ya kita mengerti karena kita pernah punya anak gitu ya. Udah mulai remaja, kalau anak gitu ibu-ibu ya. Kalau ibunya nyari kayak orang putus cinta, nggak pernah dianggap. Tapi begitu anak yang butuh ngejar 5 kali tiap menit WA. Tapi kalau mamahnya yang butuh, nggak di WA gitu. Anak kalau itu gitu. Nah jadi tahulah namanya anak seperti apa. Nah ini kami 25 tahun kemarin pernikahan. Nah ayat tema untuk kita, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Nah ini pertama kali khotbah saya di tempat ini tentang karakter Kristus. 12 Oktober 2014 ya, 11 tahun yang lalu. Hari ini kita bicara tentang pengharapan dalam Kristus. Situasi dunia di sekitar kita tidak mudah dan ibu bapak jangan pernah bermimpi lebih mudah, nanti kita kecewa. Ya, laporan Kompas kemarin di Sumatera itu tiap hari hilang lapangan hutan seluas 30 kali lapangan sepak bola tiap hari. Jadi ada foto dari Kompas, dari koran Kompas, hutan dari 25 tahun itu sangat mengerikan hilangnya di Sumatera dan itu tinggal nunggu waktu. Karena untuk memulihkan hutan itu akan tidak mudah. Itu terjadi. Indonesia itu defisit. Ibu bapak tahu kereta api Indonesia tahun ini rugi
2 triliun dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi tiap hari kereta api itu rugi itu miliaran untuk nomboki Wus. Saya salah satu korbannya. Dulu kereta api suka promo, sekarang udah nggak ada promo. Gara-gara nombokin ruginya Wus. Cari kerja setengah mati sekarang. Susah sekali cari kerja. Nggak ada orang sarjana pengen jadi tukang ojek. Bukan merendahkan tukang ojek ya. Tukang ojek, kurir itu bukan pilihan karir. Tapi banyak orang lulus kuliah sarjana, cum laude, itu nggak ada pekerjaan, daripada nganggur, dia terpaksa jadi ojek kurir. Karena apa? Kucing aja kalau lapar, dia akan mencuri untuk makan. Nggak ada kucing yang lemes mati kelaparan gitu, nggak ada. Dia akan berusaha makan dengan mencuri. Apalagi manusia. Jadi orang kalau lulus kuliah nganggur, itu pasti problem. Orang akan kejahatan. Jadi semakin banyak kemiskinan, makin banyak kejahatan. Kemarin itu yang dibunuh itu debt collector. Karena mereka datang dari NTT mampunya cuma debt collector. Dan mereka dikasih target. Sementara yang nyicil motor itu banyak nggak punya duit. Ditangkap, kebetulan kemarin yang disita polisi, dia manggil temannya. Digebukin, mati, akhirnya mengerikan hari-hari ini, situasi demikian rupa. Jadi kita hidup di tamas seperti itu. Saya kemarin 2 hari lalu, hari Jumat, di WA seorang teman dari Papua. Dia pelayan di suami istri di Papua, orang Jawa, istrinya orang Batak, anaknya 2. Mereka memberi hidup untuk melayani Tuhan di Papua. Mereka melayani sebuah suku penerbangan 75 menit dari Sentani. Di sana nggak ada listrik. Jadi mereka itu kalau di sana pakai panel surya kan, tapi hujan itu kan terbatas, jadi mereka mau Natalan. Sebenarnya 3 minggu lalu istrinya ada WA saya, ya biasalah cerita, manggil saya kan Ito, Boru Lumbang Gaul, Ito bla 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 gitu. Cuman karena saya sangat sibuk sekali, nanti deh saya respon gitu. Kemarin itu Jumat pagi suaminya WA, saya lagi di Batang. Intinya mereka mau Natalan, mereka pengen kalau bisa Natalan jangan gelap, kalau bisa ada genset, tapi kan gak ada uang. Suami istri nabung 3 juta, saya tahu mereka berdua itu hidupnya sangat tidak mudah. Uang 3 juta beli genset paling murah 14 juta merek Honda. Itu yang kecil biasa dibawa ke kampung-kampung. Masih minus 13 juta. WA saya kan nggak punya uang yang cukup. Saya itu kan pelayan Tuhan sambil kerja. Lalu akhirnya oke, saya paling bisa bantu 3 juta, masih kurang kan? Lalu akhirnya Jumat siang saya WA ke teman-teman, Jumat siang, itu Jumat malam, berarti kan butuh kurang lebih berapa juta lagi? 8 juta ya. Kemarin tuh total terkumpul itu 27 juta tambah saya 30 juta. Malah cukup beli genset, saya bilang tabungan kalian nggak pakai lagi, di sana itu ada orang-orang sakit kulit, mereka beli obat-obatan. Ada saya punya teman lagi Boru Tobing, penerjemah kita di Papua di Sukumoni, dia kemarin tuh cerita bahwa laptop penerjemah Alkitab itu udah sering rusak, sering hang, diperbaiki. Akhirnya kemarin saya beli laptop di Ambassador 6 juta dengan Windows 6,5 juta, masih sisa 5 juta, saya transfer tadi malam 5 juta. Hanya dalam sangat 1 hari oleh anugerah Tuhan, genset terpenuhi, laptop terpenuhi itu 30 juta. Mereka itu tadi malam WA saya sambil nangis, bagaimana Tuhan pusat pengharapan. Jumat pagi ketika mereka bangun, mereka tidak akan tahu, tapi hari ini mereka akan besok nanti pergi bawa genset dan mereka akan Natal tanpa gelap. Maka kita bicara tentang situasi dunia sekitar kita itu dan bagaimana tantangan zaman itu, kemiskinan ya dari kita akan melihat bahwa bagaimana di sekitar kita itu penderitaan itu begitu banyak ya, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, LGBT. Kemarin ada anak 11 tahun bunuh ibunya. Wanita bunuh ibu gara-gara ibunya marahin kakaknya, adiknya nggak terima. Mengerikan sekarang kejahatan. Di Australia itu udah dilarang medsos untuk anak kecil. Kita lihat Indonesia seperti apa. Jadi anak-anak sekarang itu LGBT, konsep-konsep itu berseliweran di kepala anak kita. Nah, ini yang kemudian akan kita lihat seperti pisau bermata dua. Situasi ini membuat kita makin dekat sama Tuhan, seperti kemarin hamba Tuhan di Papua itu. Ketika mereka terpojok, mereka berdoa kepada Tuhan, atau makin menjauh dan hancur. Saya udah keliling seluruh pedalaman Indonesia. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena kemiskinan. Seorang petani,
Nanam, kerja keras, majelis di gereja, gagal panen. Nanti nanam lagi, kerja keras, gagal panen. Datanglah bantuan dari koperasi, dari seberang. Dikasih bantuan dengan syarat harus pindah KTP dari K menjadi I. Dan mereka terima. Dan itu banyak sekali seperti itu. Karena mereka nggak punya pilihan. Jadi kemiskinan bisa membawa orang meninggalkan Yesus. Dan kita kan nggak bisa cuma nyalahkan mereka. Lalu terus mereka nggak makan kok, gitu. Maka tapi juga kesuksesan membawa orang bisa jauh dari Tuhan. Daud hancur bukan ketika dia susah. Daud hancur ketika dia sukses. Daud dulu hidupnya ketika diburu-buru datang sama Tuhan. Ketika tertekan datang sama Tuhan. Daud selalu datang pada Tuhan. Kejatuhan Daud adalah kesuksesan. Dia bayangkan raja yang sangat hebat, tanpa pergi bertempur, Daud itu ibarat presidennya direktur perusahaan yang keren lah. Cuman di kantor, bisnis jalan terus. Itu yang Daud. Bayangkan Daud di istana, tinggal dapat laporan. Utara menang, selatan menang, timur menang gitu. Tinggal di istana. Ketika Daud nggak ada tantangan hidup, dia di istana, santai-santai disotoh di lantai 2, dilihatnya dari balkon, Batseba mandi di seberang. Batseba itu istri orang lain. Bayangkan. Titik kehancuran Daud ketika dia sukses. Maka saya selalu menyibukkan diri, salah satu untuk tidak banyak melamun. Bapak-bapak hati-hati, siapa di sini agak sukses banyak melamun, waspadalah, waspadalah. Karena mulai apa? Main golf, ya kan, santai, nggak perlu ke kantor, karena kan udah jalan semua. Di golf mulailah KD kan, kenapa Pak, kok kayaknya wajahnya agak ini masuk angin, dikeroin gitu loh. Sama KD itu awalnya. Hati-hati loh. Jadi ibu-ibu juga banyak begitu. Dulu ketika miskin nurut sama suami, begitu kaya mulai apa lo? Ngatur-ngatur, uang-uangku gitu. Lebih galak dia dari suaminya. Jadi hati-hati, kemiskinan bisa membuat kita jauh dari Tuhan, kesuksesan bisa membuat jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang tua yang menyesal anaknya sukses? Maling kundan, orang Batak bilang simardan. Simardan kata orang Batak itu. Mentang-mentang kau sukses, maki-maki orang tuamu, menghina orang tuamu. Berapa banyak orang justru hubungan suami istri renggang setelah kaya. Ya kan? Dulu waktu suami cuma jadi office boy, nggak selingkuh, ya nggak bisa lah selingkuh office boy. Nggak cukup uangnya, gaji UMK. Setelah selingkuh setelah jadi manajer kan? Gitu. Jadi hati-hati. Kita bisa penderitaan kesuksesan membuat. Nah, bagaimana kita harta kekayaan, kepintaran itu semua titipan. Ibu bapak, ini tuh berkat. Ya, jangan pernah genggam berkat. Karena kalau diambil akan sangat sakit. Siapa di sini yang merasa wanita paling cantik se-Bekasi? Itu berkat Tuhan. Ya kan, saking cantiknya kau lalat aja meleset nggak bisa mendarat, saking mulusnya. Karena nggak ada jerawat satu titik pun. Orang lain udah habis kapling, kau masih nggak ada kapling satu pun jerawat kan? Tapi besok tiba-tiba wajahmu ketimpa durian, hilang itu cantikmu. Benar nggak? Laki-laki yang kau ganteng gitu ya, engkau pintar, IQ-mu 140 itu berkat. Tiba-tiba kau ketimpa alpukat, langsung tulalit, ngomong nggak nyambung, turun 10 poin. Benar nggak? Bisnis itu berkat, jabatan itu berkat. Jangan pernah pegang berkatnya, yang dipegang apanya? Sumber berkatnya. Anak itu berkat enggak? Jadi kalau kita dikasih anak, itu titipan. Bukan karena kau makan toge gitu loh. Ya kan, jaga kesehatan. Banyak orang udah makan toge 1 tahun enggak punya anak. Jangan kau merasa punya anak karena kau hebat. Itu titipan. Suatu ketika anak itu bisa diambil Tuhan. Bisa. Jangan kau pernah pegang apapun. Ya. Jadi jangan pernah. Salah satu ibu bapak hidup ini nggak bisa kita pegang semuanya sekaligus. Harus ada yang kita relakan. Contoh ya, kalau kita punya mobil truk, muatannya besar kan, kelemahannya nggak bisa masuk gang, betul nggak? Di portal, ya kan nggak bisa belok sembarangan kan? Kekuatannya apa? Muatannya besar, kelemahannya nggak bisa masuk gang. Kalau bajai, ya kekuatannya bisa masuk gang kan, gang buntu pun dia bisa masuk. Tapi kelemahannya, muatannya nggak sebesar truk. Selalu ada sisi kehidupan. Saya kerja di Astra, kekuatannya apa?
Saya kerja di Astra 24 tahun sampai GM pelaksana direktur. Gaji stabil. Rumah sakit VIP. Bonus pasti ada. Saya pernah terima bonus 12 kali gaji, 14 kali gaji. Ya kan, semua aman. Semua lengkap. Ruangan semua lengkap. Ya kan? Tapi kelemahannya apa? Saya kan namanya karyawan terikat cuti dong, kan nggak bisa pergi khotbah setiap saat kan? Yang namanya karyawan Astra kan tetap terikat dong kan? Nah saya memilih resign supaya bebas khotbah kan? Nggak perlu cuti kan? Karena saya sebagai konsultan bisnis prinsipnya yang penting sembuh. Itu perjanjian saya dengan owner. Jadi ada seorang pengusaha rugi. Saya bilang saya nggak mau jadi direktur, yang penting sembuh. Oke? Mau datang tiap hari, mau datang sekali seminggu, yang penting sembuh. Contoh ibu punya anak sakit, ada dokter yang nongkrong 24 jam, nggak sembuh-sembuh. Dokter sesekali sembuh, pilih yang mana? Yang penting sembuh. Dan itu kata konsultan, yang penting sembuh. Jadi saya itu nggak ada jam kerja, mau datang, yang penting perusahaan dari rugi jadi untung, yang untungnya makin besar. Tapi nggak seperti Astra. Ya namanya perusahaan lagi rugi, ya kan? Bebas waktunya, bebas. Ada kelemahannya nggak? Ada. Maka saya sekarang itu penghasilan saya jauh turun lebih drastis dan nggak pasti. Makanya kalau naik kereta itu saya pasti pilih kereta yang paling murah. Naik taksi pilih yang paling murah. Saya nggak pernah naik pesawat bisnis. Ya, bawa minum dari rumah supaya hemat. Tapi ada kelebihannya, saya bebas melayani di mana-mana, itu pilihan. Saya mau milih bebas melayani Tuhan walaupun gaji terbatas, atau milih yang di Astra kayak burung di sangkar emas. Semua lengkap tapi nggak bisa melayani Tuhan. Saya memilih yang pertama, saya keluar. Tapi kan saya nggak bisa menghakimi orang. Orang kan punya pilihan masing-masing. Jadi teman-teman, ibu bapak semua kita, bagaimana dengan kita? Mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Tuhan Yesus pengharapan sejati bagi kita. Nah seperti apa? Yang pertama, Yesus memberi petunjuk jalan. Jadi kalau orang pergi ke Bandung ini ke tol Kertajati, ada Sumberjaya, Palimanan, itu dibikin oleh orang bikin tol yang tahu jalan duluan kan? Kalau ada ibu bapak dari Bekasi, dari Taman Harapan Baru, nggak usah sok tahu, ikut aja petunjuknya, benar gak? Maka Yesus memberi petunjuk jalan, mari baca bersama-sama 1-2 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalan keselamatan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Gereja Isa Al-Masih tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yesus Kristus Tuhan. Dan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Jadi ibu bapak, siapa di sini ada gadis seganteng apapun dia, jangan pernah tinggalkan Yesus karena laki-laki. Ya laki-laki secantik apapun dia. Ada seorang wanita ya, namanya Susi, pacaran sama guru sekolah minggu. Namanya Matius, suka main judi online, putus. Akhirnya pacaran sama Markus pemain musik. Suka kekerasan, suka pukul, putus. Matius, Markus, Lukas apa? Aduh, pemabok. Ya kan? Putus. Akhirnya dengan Yohanes. Yohanes apa? Ternyata apa? Orangnya suka KDRT, suka apa? Akhirnya putus semua. Daftarlah Abdullah. Baik, sopan dan jujur. Udahlah semua agama sama. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Gereja bisa mengecewakanmu, tapi jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah. Terlalu mahal harga keselamatan kau tinggalkan karena dunia ini. Karena apa? Hidup di dunia kan sementara kan? 80 tahun, 60, 70 ya. Kata Alkitab berapa? 60, 70. Karena anggota jemaat Isa Al-Masih jadi tambahlah 10 kan? Jadi 80. Ya karena ikut pelayanan nambah 10, 90. Karena makannya rajin, makan sehat, atur gizi gitu jadi 100 kan? Ujungnya mati kan? Ibu bapak tahu nggak kenapa orang setelah 100 tahun pengen meninggal? Opung saya begitu, opung tahun depan kita ketemu ya, janganlah. Jangan doakan saya doakan mati aja. Udah capek saya katanya. Tahu nggak kenapa? Karena semua Waya Group udah left, dia admin dan member. Ya kan 100 tahun gak ada temannya. Teman SD udah meninggal, TK udah enggak. Jadi orang 100 tahun pasti pengen meninggal. Setelah kita meninggal kemana? Ya ketemu Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesus alasan apapun. Itu yang pertama. Jadi Yesus petunjuk jalan karena dia adalah jalan diri sendiri. Tapi yang luar biasa Yesus setelah memberi petunjuk jalan,
Dia membimbing. Tahu nggak ibu bapak bedanya petunjuk dengan membimbing? Kalau petunjuk itu begini, dari sini mau ke Jakarta, ke Monas, pokoknya belok kiri, belok kanan, nanti ada perempatan lurus. Ternyata di portal, bingung kita. Karena yang ngasih petunjuk di belakang, cuman nunjuk kan. Kalau membimbing ikut kayak Google. Kalau Google kan gitu kan, putar balik, jalan kan gitu kan, ikut dia. Bedanya kalau Google itu begitu nggak ada sinyal, mati kita. Dan kadang dia apa? Tersesat. Dibikin kepada jalan yang salah, itu masih kebun karet. Ya kan, loh kok gitu? Ada orang meninggal loh karena lewat jalan yang menurut Google. Google terbatas, Tuhan tidak terbatas. Maka Tuhan membimbing kita bukan hanya urusan surga, urusan hidup sehari-hari ya. Ya, mari semua laki-laki membaca ya. Semua laki-laki, 1, 2 ya. Jadi Simon dan kawan-kawan ini anak nelayan. Dari kecil anak nelayan. Mereka nangkap ikan, gagal dapat ikan. Datanglah Yesus, anak tukang kayu. Anak tukang kayu kan? Ngajarin kan? Sebenarnya dari hati mereka ini sok-sok tahu nih Yesus gitu. Sok tahu gitu loh. Cuman keluar kalimat, guru karena engkau yang menyuruhnya, yus kami nurut dah. Karena engkau guru. Dan benar begitu mereka ngikut petunjuk Yesus, ikannya dapat jauh lebih banyak. Jadi Yesus bukan hanya hadir urusan sorga, Yesus urusan hadir hari per hari dalam hidup kita, termasuk ketika kita bisnis. Saya kan kerja 29 tahun, saya di Astra 24 tahun. Saya pernah megang outsourcing, customer service, project management, semua pernah saya pegang. Hari ini saya nanganin pabrik kayu lapis, lalu bisnis outsourcing IT, lalu ada perusahaan research, lalu ada perusahaan training. Saya juga ada bantu konsultan di perusahaan obat, saya handle begitu banyak perusahaan. Bayangkan ibu bapak, saya dulu dari IT tiba-tiba megang pabrik pengocoran besi. Saya harus men-solve pabrik pengocoran besi yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Kalau bukan karena Tuhan, jadi sering sekali saya di ruang meeting itu megang spidol, saya tidak tahu harus nulis apa. Tapi ada pewahyuan inspirasi dari Tuhan. Tuhan membimbing. Sering sekali ketika mesin stok produksi dia 2 hari, ada bisikan, coba cek sealnya, coba cek filternya. Saya bilang sama teman-teman, padahal anak buah saya itu orang manajer selam bersih 20 tahun. Dia orang teknik. Saya curiga itu filternya, coba dicek. Benar speknya filternya nggak kuat sehingga jebol, oli pecah dan membuat mesin stop. Dari mana saya tahu? Tuhan yang membimbing. Sering sekali saya ada nanti meeting dengan customer, 1 minggu sebelumnya saya bilang kan, tolong siapkan ini, benar itu yang ditanya. Jadi kehadiran Tuhan, Roh Kudus itu betul-betul nyata di dalam hidup saya. Orang bertanya, bagaimana bisa perusahaan yang rugi 5 tahun? Saya handle perusahaan pengecoran besi di Semarang. 2018 sampai 2023, rugi 5 tahun. Tiap tahun 12 M, 60 M. Itu betul-betul berdarah-darah subsidi silang. Perusahaan yang untung mensubsidi yang rugi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 2024 untung 3 M, hari ini diperkirakan bisa untung 8 M. Ketika orang nanya saya, kok bisa dalam 1,5 tahun bisa dari rugi jadi untung? Karena karya Roh Kudus. Saya suka bilang gitu. Saya kalau mau pergi, saya mau pergi ke Mentawai 1 minggu. Saya bilang begini, Tuhan saya mau pergi ke Mentawai. Betul saya nggak absen, saya bebas pergi. Tapi bagaimana kata dunia, kata Raka Bonar kan apa kata dunia kan? Apa kata dunia kalau saya pergi ke Mentawai, tiba-tiba mesin stok produksi? Tolong saya Tuhan, Engkau tahu saya bekerja bukan cari uang, saya membiayai pelayanan. Buat pabrik ini jauhkan dari kecerobohan, jauhkan dari kelalaian. Malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar pabrik ini. Tolong jagai. Dan itu nyata di dalam hidup. Karena umumnya yang saya handle itu perusahaan yang bermasalah. Jarang perusahaan yang untung manggil saya. Pasti yang karena bermasalah. Emangnya ada yang sehat datang ke dokter? Pasti datang ke dokter karena masalah. Itu saya kan dokter perusahaan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Ibu bapak yang kerja tahu susahnya kerja. Ada ratusan ribuan dokumen yang kita harus periksa. Dokumen mana yang dahulu? Sungguh Tuhan hadir. Jadi ibu bapak di sini, kalau engkau punya uang 10 juta, engkau mau
bisnis, contoh, mau bisnis nasi goreng atau mie ayam. Minta petunjuk Tuhan. Ya, siapa di sini pensiunan, punya uang 100 juta. Ini mau bikin kebun atau mau bikin kos-kosan, minta petunjuk Tuhan. Tuhan tolong buka jalan kalau jalanmu, tutup kalau bukan jalanmu. Siapa di sini mau pindah kerja, minta petunjuk Tuhan. Karena gini, kadang-kadang cara Tuhan itu bekerja. Kita contoh mau pindah kerja nih, udah bikin lamaran, dipanggil tes kan, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba sono batalin, tiba-tiba dipanggil, kok udah 3 kali itu batal itu. Kan bisa jadi itu ujian, bisa jadi larangan kan. Maka Tuhan kok 3 kali berturut-turut selalu gagal. Apakah ini saya sedang diuji kesabaran saya atau memang Tuhan melarang saya? Minta kepekaan dari Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi Tuhan memberi apa? Petunjuk. Setelah diberi petunjuk, dibimbing. Nah sekarang yang ketiga, ini ibu-ibu ini sumber kekuatan. Ibu-ibu kalau handphone sering dipakai, semakin sering semakin cepat habis baterai, betul nggak? Ibu-ibu ya, ini hari Minggu ini udah loyo kan, besok kerja kan? Nanti malam tiba-tiba datang telepon dari orang tua, ini bapakmu sakit berubah enggak pada uang, itu makin lemes, ya kan? Pagi-pagi bangun jam 5 tiba-tiba WA dari direksi, tolong segera datang, mau ada audit, laporan salah, makin pusing kan? Baru siap-siap mau mandi, anak datang, PR belum mencari jangkrik, tahu nggak? Itu coba 6:30 itu rasanya udah hari Jumat. Padahal baru masih Senin pagi. Benar nggak ibu-ibu sering ngalamin begitu? Rasanya lelah sekali. Nah, maka ketika itu yang terjadi, mari baca semua ibu-ibu. 1, 2, ya. Ibu-ibu, kalau engkau lesu datang pada Tuhan Yesus, jangan jangan cerita di medsos. Update status, baru menghadap atasan. Langsung muncul, dasar manusia munafik, sok-sok rohani tapi menindas. Langsung bocorlah itu ke bosmu. Pak tahu nggak, ibu kan baru panggil Maria, kayaknya dia gosipin bapak di WA. Oh itu jadi topik itu di kantor. Kau nyindir-nyindir saya, enggak, itu jadi pertengkaran. Ibu-ibu juga gitu ya, ada ibu-ibu di sini. Terus tiba-tiba apa? Dasar menantu cantik kayak artis, nggak bisa masak Indomie. Sampai ke Sipahutar orang tahu menantumu nggak masak Indomie. Akhirnya pertengkarlah di WA group. Ngapain Inang Itong itu nyindir saya? Enggak, bukan nyindir, itu buktinya pulang dari rumah kita langsung bikin status masak Indomie. Ya, jangan suka cerita sama manusia, kurangi cerita sama manusia. Ya kan siang-siang ini pulang gereja, tahu enggak Eda, begini-begini, oh ya, aduh memang begitu, tahu enggak, 2 jam ngobrol sesama galau plus. Udah galau ketemu galau, jadi galau plus. Udah kurangi curhat sama temanmu, udah. Saya jamin dari 10 orang yang kau curhat, yang serius mendengarmu mungkin hanya 2. 5 orang gak peduli, 3 orang itu malah ingin menghinamu, cuman gak ngomong. Yang serius mendengarmu 2 pun punya persoalan 1. Jangankan persoalan dia udah repot. 1 lagi gak berdaya nolongmu, jadi sebenarnya gak ada gunanya kau cerita. Mana gak? Jadi boleh gak cerita manusia? Boleh itu, tapi tambahan yang paling utama cerita sama Tuhan. Tuhan sumber kekuatan. Kurang itu, maka baca Alkitab, cerita gitu. Saya kan mulai khotbah bukan setelah jadi GM, setelah direktur, mulai dari bawah. Saya melayani Tuhan dari tahun 92, dari mahasiswa. Waktu kerja di Astra, saya masih di bawah. Saya waktu itu diminta khotbah di Sudirman, saya di Sunter. Sudirman Sunter kan jauh, saya khotbah itu bukan cari uang, bukan mau terkenal, mau memberitakan firman Tuhan. Udah dijadwal dari jauh hari. Pak nanti khotbah Jumat tanggal sekian jam 12 sampai jam 1. Karena saya udah biasa mandiri, atasan saya relatif nggak peduli lah, saya mau pergi kemana karena kerjaan saya beres. Saya udah atur, berangkatlah nanti 10:30 kan, sampai di Sudirman 11:30, persiapan parkir ibadah jam 12, selesai jam 1 pulang jam 1:15, balik lagi kantor jam 1:30, jam 3 udah sampai di kantor. Tiba-tiba dong jam 9 sekretaris direksi telepon, Pak nanti minta meeting sama direksi, mati nggak? Kalau atasan kan saya kenal baik, dia udah udah tahu nggak akan bikin saya khotbah jam 11. Lalu apa yang terjadi? Saya diam itu di meja. Masa saya ngomong kepada direksi nggak bisa saya mau khotbah? Betapa saya tidak bertanggung jawab.
Tapi masa saya juga mudah bilang kepada Sudirman, Surya dipanggil direksi, nggak bisa datang khotbah, betapa saya kurang ajar. Mereka kan nggak mudah cari pengkhotbah pengganti. Maka orang bilang akan begini, makanya lu beris jangan sosok melayani, udah tahu karyawan masih melayani kan. Saya nangis di meja saya, tidak ada saya cerita kepada siapapun. Tuhan tolong saya kejepit. Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi. Saya khotbah itu bukan cari uang, bukan mau terkenal, saya memberitakan firman. Dan hari ini saya betul-betul kejepit. Saya bingung. Saya nangis itu, benar-benar nangis saya di meja. Apa yang terjadi? Setengah jam lagi bunyi telepon, kan masih dulu belum handphone kan, telepon di meja. Pak maaf, direksi nggak jadi meeting mau keluar kantor, puji Tuhan. Cuma kan saya nggak mungkin ngomong, oh gitu ya. Padahal pertanyaan, siapa yang bisa buat direksi keluar kantor? Ya Tuhan. Mudah sekali kalau Tuhan mau saya khotbah. Oh kalau perlu dia diare dibuat sama Tuhan, kalau Tuhan mau. Gampang sekali kan? Orang Tuhan yang berkuasa, kan saya khotbah untuk Tuhan, bukan untuk diri saya. Mudah sekali gitu loh. Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan. Saya orang yang benar dan lurus, saya sering menegur dosa, korupsi semua saya tegur. Apa ya kalau kita menegur itu orang suka? Enggak selalu, pasti ada orang yang enggak suka. Saya tahu ada orang yang menjegal, kalau bisa saya nggak nilainya nggak B supaya bonusnya nggak banyak, kalau bisa saya nggak promosi. Saya tahu itu. Tapi mudah sekali, contoh, adalah mau nanti rapat tanggal 1 Desember penentuan bonus dan penentuan naik golongan kan. Udah ada itu ngincar saya itu, ngumpul-ngumpul kesalahan Ulbris, nanti biar rapat komite kan, langsung dia tidak setuju kayak voting kan. Kan itu udah Tuhan tahu kan. Mudah sekali, Tuhan bikin dia dinas ke Kalimantan supaya nggak bisa ikut rapat. Sehingga promosi mudah bagi Tuhan, Tuhan sumber kekuatan. Saya selalu mengimani ketika Musa berhadapan dengan Firaun. Firaun raja, punya prajurit, punya semuanya. Musa pemimpin bangsa Israel, membawa anak kecil, ibu-ibu, orang sakit. Secara logika Musa tidak berdaya. Tetapi secara iman dia sangat berkuasa karena apa? Tuhanlah pembela Musa. Maka Tuhan bisa membela Musa sampai akhirnya Firaun kalah. Iman yang sama. Saya pernah berhadapan dengan PLN. Orang kalau datang PLN itu kan apa kan? Meteran disegel, kita harus nyuruh sampai ketua RT ngomong di Bekasi. Udahlah Pak, kasih uang aja. Biar didenda 5 juta. Alasannya meteran di rumah kami dirusak. Saya bilang saya nggak pernah rusak. Saya ini pelayan loh. Nggak mau tahu, saya telepon itu orang gereja GPIB menghindar. Saya ngadu ke PLN, tahu nggak jeruk makan jeruk, nggak diurusin. Mana ada PLN menyalahkan PLN, pasti kita yang salah terus. Lalu ketua RT bilang begini, udahlah Pak Syahaan, Bapak itu jangan terlalu idealis, kasih aja 1 juta. Saya nggak mau, saya nggak salah. Repot Bapak ini gitu. Saya tahu nggak, saya datang cari teman, saya mengadu ke Dirjen Listrik. Pak, saya tahu Bapak tugas yang ngawasin PLN, saya dijolimin, ini bukti pembayaran saya ini. Meteran saya masih gantung di rumah, tapi PLN menyatakan meteran saya dirusak tanpa diperiksa. Di sidang tahu nggak, PLN Bekasi heboh. Begitu langsung kata yang kapal yang tadi, yang anggota jemaat GPB itu orang Manado. Pak Syahan terlalu cepat Bapak naik, Bapak terlalu cepat, Bapak saya call 10 kali menghindar, serang terlalu cepat. Singkat cerita, PLN Bekasi dimarah-marahin di hadapan saya. Datang ke rumah saya minta maaf segala macam lah. Tuhan pembela kita, saya pernah berhadapan dengan polisi, saya pernah ada dengan segala macam. Ibu saya ditabrak di kampung, ngurus, apa itu namanya, kalau BPJS kan nggak bisa, harus jasara harja ya karena kecelakaan. Nggak diurus, biasalah polisi kan kebanyakan pokoknya lihat situasi kan gitu. Nggak diurus. Akhirnya saya waktu itu udah kesal sekali, saya bilang, Mbak, ibu saya itu guru, usia 83 tahun, hanya minta surat keterangan, ditabrak nggak diurus. Saya bilang, sampai besok nggak bisa, saya akan selesaikan kalian sampai Kapolres, sampai Prabowo. Saya WA tahu nggak, saya WA, saya dapat dari internet nomor WA Kapolres. Saya WA jam 3 sore, jam 4 saya telepon, siap komandan dari Kasat Lantas, kita akan burus gitu, langsung diurus, tanpa 1 rupiah pun. Sampai di kampung ditanya, siapa itu Ulbrit Syahan bisa nyuruh Kapolres? Saya bukan siapa-siapa, Tuhan pembela kita. Jadi yang ketiga tadi, Tuhan sumber kekuatan. Yang keempat, Tuhan memberi rasa aman. Sekarang semua yang laki-laki muda ya, yang belum menikah, semua udah menikah di sini. Ada yang belum menikah laki-laki? Boleh baca, sama-sama 1, 2 ya.
Kasih yang sempurna, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena lebih dulu mengasihi. Ada seorang anak di ruang tamu, tiba-tiba mati lampu, nangis karena takut gelap. Padahal bapaknya di sebelahnya. Cuman dia nggak tahu bapaknya di sebelahnya, jadi dia takut, ketakutan. Suatu ketika mati lampu lagi, bapaknya di sebelahnya bersuara, "Enak, papa di sini." Anaknya nggak lihat seputih apapun bapaknya kan tetap nggak lihat walaupun Cina gitu ya, walaupun pakai perawatan kan. Kalau mati lampu kan nggak kelihatan kan, benar nggak? Tapi anak itu nggak melihat bapaknya, tapi dengar suara bapaknya, ada rasa aman. Kesadaran dia ada bapaknya membuat anak itu tidak menangis. Jadi ibu bapak, kita kadang tidak melihat bantuan Tuhan, tapi kesadaran kita akan Tuhan membuat kita rasa aman. Pertama kali saya ke Papua tahun 2010. Cuti dari kantor, pakai uang pribadi, pergi melayani dengan LAI. Anak yang pertama lahir 2001, 9 tahun. Anak kedua 2005, 5 tahun, istri tidak bekerja. Kami tidak punya tabungan, istri tidak bekerja. Pesawat kan kalau ke Papua itu jam 12 malam ya, dari Soekarno-Hatta, jam 1 gitu. Jadi saya dari rumah sore. Waktu itu masih tinggal di Rawalumbu. Jam 4 sore saya berdua di kamar, saya sangat ketakutan dengan kematian. Kalau saya mati, kasihan sekali istri saya, anak saya ya. Istri kan nggak bekerja, nggak punya tabungan, gimana nanti masa depan mereka? Tiba-tiba saya sangat takut dengan kematian, seperti mau disalib rasanya. Dan saya berdua di kamar sendiri, saya nggak cerita ke istri. Dan saya ditegur oleh Tuhan saat itu sangat jelas. Ulu Brit Siahan, sayalah Tuhan untuk anakmu dan Tuhan untuk istrimu, bukan kau. Dan itu membuka mata saya, oh iya benar, Tuhan mereka Yesus Kristus, bukan saya. Saya hanyalah alat. Saya udah menyiapkan diri, udah makan obat pil malaria, kalau ke pedalaman saya pasti bawa jaket, terakhir ini saya bawa helm. Kalau ke pedalaman saya pasti bawa helm, karena di pedalaman mereka nggak mengenal helm. Saya sadar kalau saya jatuh di batu, bukan kepala saya yang rusak, batunya yang rusak. Bukan batunya yang rusak, kepala saya yang rusak. Makanya saya selalu bawa helm. Maka saya begini, Tuhan saya mau pergi, saya ingin pulang dengan selamat. Jagai saya ingin seumur hidup saya melayani Tuhan. Tapi tolong Tuhan, kalaupun saya harus meninggal di pedalaman, pelihara istriku, pelihara anakku supaya mereka bisa hidup yang layak. Amin, udah. Dan semenjak itu saya tidak lagi takut dengan kematian. Saya sering sekali bepergian, sering sekali. Jadi kalau naik pesawat begitu, tiba-tiba ujang-ujang, saya udah habiskan ketemu Yesus kan. Selesai kan? Nggak mikirin lagi MBG kan, Prabowo Gibran kan. Nggak mikirin lagi hutan digunduli kan, benar nggak? Kan enak ketemu Yesus kan. Tinggal pelihara istri dan anak-anak. Tapi kalau Tuhan izinkan saya selamat, ya saya ingin melayani Tuhan. Jadi ibu bapak jangan takut. Jangan takut. Sekarang banyak orang yang muda takut menikah. Setelah nikah takut punya anak. Setelah punya anak 1, takut punya anak 2. Saya kan beberapa ketemu anak muda itu sampai konseling, Pak sebenarnya anak 1 atau 2 Pak menurut Bapak. Dan akhirnya ada seorang pendeta muda di sebuah gereja, dia punya anak 2, dia bilang, Pak makasih setelah konseling dengan Bapak, kami berani punya anak 2. Jadi ibu-ibu opung-opung di sini, kalau ada anakmu yang gak mau punya anak, suruh konseling sama saya. Ya, karena itu banyak gak mau punya anak. Aduh Pak susah katanya gitu, karena susahnya yang dilihat. Ya kan? Udah punya anak 1, aduh Pak 1 aja pusing apalagi 2 katanya. Justru aku bilang karena 1 pusing, kalau 2 jadi gak pusing. Jadi ada rasa aman. Nah, tapi rasa aman itu gak selalu nyaman. Contoh kalau berperang masuk gua, aman gak? Tapi tidak nyaman. Karena apa kalau tidak nyaman? Pengap, bau kan, sesak. Jadi tidak selalu aman itu nyaman. Tapi Tuhan memberikan aman dan nyaman. Saya senang gambar ini. Mana gambarnya? Coba, nggak muncul dari tadi ya? Oh ya, saya senang gambar ini. Saya selalu senang melihat orang tua, kakek nenek mesra. Pakai itu cerminan ya. Saya sampai sekarang udah 25 tahun menikah, pacaran masih kayak orang pacaran loh. Kalau wean ada love-nya. Itu bener loh. Saya sama istri itu kalau wean itu masih sayang gitu. Halo sayange gitu. Saya masih gitu. Jangan orang baru pacaran, nikah 5 tahun. Kalau wean itu udah pakai, awas kalau nggak pulang gitu. Apa lo gitu. Saya tuh kalau wean itu masih gambarnya lope-lope kayak gini tadi. Saya masih lope-lope. Saya itu wean itu masih lope-lope loh.
Iya bener loh, jadi kami tuh kalau istri masih selalu mesra begini, lope-lope gitu istri dengan istri, nih. Saya masih kayak pacaran, ya, udah 25 tahun loh, ya. Jadi di sini kayak sampai nanya, kok bisa? Kemarin nih kita nanya, Pak, apa rahasianya Bapak kok masih gitu kan? Nah ini ada sebuah cerita opung-opung pergi ke Israel suami istri kan. Lalu si suaminya setiap, awas cintaku, sayang gitu, honey, tisu gitu. Lalu ada pengantin baru, penasaran dengan opung ini. Bapak, saya pengen tanya apa rahasia Bapak romantis udah sampai tua. Maksudnya romantis apa anak muda? Itu loh manggil istri selalu cintaku, sayangku, honey. Bukan romantis, saya sudah lupa namanya. Nah, jadi ibu-ibu kalau tiba-tiba besok suami manggil cintaku, sayangku, hati-hati ya. Belum tentu dia romantis, biasanya sudah lupa nama ibu. Ada yang baru nikah setahun di sini, sama itu kan pengantin baru nikah setahun. Dia marah ini, bilang sama suaminya, papi berubah. Setelah kita nikah setahun, dulu waktu pacaran, romantis, Natal ngasih hadiah, ya kan? Tahun baru ngasih hadiah, Valentine ngasih hadiah, ulang tahun, hari Jumat Agung aja ngasih hadiah, saking romantis. Royal sekali ngasih hadiah, sudah setahun menikah tidak pernah ngasih hadiah, papi berubah. Marah istrinya. Lalu suaminya bilang gini, dek, sini dulu, manggilkan adek. Ku tanya dulu kau, tahu mancing ikan? Tahu. Emangnya ada ikan habis dipancing dikasih umpan lagi? Enggak, itu jawabannya. Jadi rupanya selama ini pemberian itu adalah umpan, kayak pancing. Begitu dapat, nggak dikasih lagi. Nah, siapa di sini masih pacaran ada gadis? Kalau dia suka ngasih hadiah, tanya dulu, ini pemberian atau umpan? Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak gadis, ada laki-laki suka datang ke rumahmu, bawa panggang, ikan mas arsik, roti unyil, roti apa, tanya dulu, nak, ini pemberian atau umpan? Jangan-jangan itu cuma hanya umpan. Begitu dapat nggak di-maintain lagi istrinya. Oke? Istrinya sakit hati, dikatain umpan kan, dikatain ikan. Tapi diam-diam udah kadung nikah. Akhirnya malam-malam suaminya pergi, kan belum punya anak, nggak ada pembantu, cuma berdua, dikunci dari dalam. Suami pulang nih jam 10, hujan, buka, dek buka, nggak dibuka-buka, disiksa setengah jam, sampai kehujanan. Akhirnya lama-lama setengah jam, siapa ini? Saya suamimu. Saya tanya dulu kau, apakah kau pernah tahu ada ikan yang bisa buka pintu? Nah, itu jawabannya. Ya. Nah, jadi harus ada rasanya nyaman dalam Tuhan itu. Apa tadi yang pertama tadi? Tuhan memberi petunjuk. Yang kedua, memimpin. Setelah dibimbing, dikasih kekuatan. Yang keempat, dikasih rasa aman. Yang kelima, dikasih rasa nyaman. Coba, semua wanita yang belum menikah, anak gadis yang belum menikah, baca bersama-sama. 1, 2, ya. Damai, semua dia nikah di sini. Ada yang belum nikah kan? Ayo, 1, 2, ya. Damai sejahtera bagimu. Ayo yang kencang dong, ayo. Biar cepat, biar ketahuan yang belum nikah, biar malaikat melihat dari atas, ini belum nikah nih, dikasih jodoh. Yuk, 1, 2, ya. Damai, kan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, tidak seperti yang berikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera itu berbeda dengan dunia ini. Damai sejahtera dunia itu bersyarat. Kalau naik jabatan, damai. Kalau tidak naik jabatan, marah. Kalau menang tender, damai. Kalah tender, manyun. Saya dikenal orang yang selalu happy dimanapun. Karena saya selalu melihat sudut pandang dari sudut pandang positif. Contoh ya, pulang dari gereja ini, kalian dapat nasi kotak. Ya pesta kan, isinya ada saksang, ada jeruk, ada ikan teri kan, lengkaplah semua kan, ada daun singkong. Begitu engkau pulang, saksangmu enggak ada, jangan marah-marah. Bilang, engkau Tuhan tahu kolesterolku tinggi, kau hilangkan saksangnya, gitu dong. Selalu sudut pandang positif ya. Itu cara untuk berdamai sejahtera, sudut pandang positif. Bapak-bapak kalau punya istri yang cerewet, ya begitu loh, bersyukur. Kalau dia pingsan, kau tahu dia pingsan, nggak perlu lapor, nggak ada CCTV, karena langsung nggak ada suara, berarti dia pingsan. Ya kan? Benar gak? Ya kan? Kalau ibu-ibu, kalau suamimu itu lamban, malas, nggak pinter gitu, nggak apa,
Berbagi engkau, kemungkinan dia selingkuh rendah, jarang gak ada yang mau. Nangkak kah? Selalu ada sisi positif. Jadi berbahagia gitu, sudut pandangnya, rasa nyaman dalam Tuhan. Ada seorang pendeta, dia sakit, minta mujizat, tanpa opnam sembuh. Lalu ada pendeta yang kedua, sakit, berdoa, nggak ada mujizat, tetap harus opnam. Apakah Tuhan gagal? Tidak. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Melalui mujizatnya si pendeta ini, nama Tuhan dipermuliakan, bahwa masih ada mujizat hari ini. Melalui peristiwa itu orang bertobat mengenal Yesus. Melalui pendeta yang kedua yang tidak mujizat malah opnam, si pendeta akhirnya opnam di rumah sakit. Ketemu dengan pasien 1 minggu, ngobrol penginjilan. Ketemu dengan dokter, ketemu perawat, ketemu keluarga pasien. 1 minggu di rumah sakit Injil diberitakan. Melalui sakitnya si pendeta itu Injil diberitakan. Bukan Tuhan berarti gagal. Karena apa? Tuhan tahu Injil perlu diberitakan di rumah sakit itu. Tidak mungkin pendeta itu lagi sehat tiba-tiba datang ke rumah sakit, saya mau penginjilan, enggak boleh. Jadi dia mesti opnam dulu. Pendeta Jim Yos tahun 73 datang ke Papua dengan suami istri, anak-anak. Lama sekali tidak mau bertobat, hanya ada anak kecil. Lalu si pendeta Yos ini apa yang terjadi? Begitu dia datang ke sana, 4 kali sakit malaria parah hampir meninggal. Dibawa ke kota, pulang lagi. 4 kali. Singkat cerita setelah lama ada anak muda bilang begini, Pak Pendeta, dulu waktu Pak Pendeta datang, kami tuh tanda kutip bertaruh setiap Pak Pendeta sakit. Ayo, dia pulang ke kota mati atau enggak balik lagi. Cuman 2, mati atau enggak balik lagi. Loh kok balik lagi? Terus kedua, sampai 4 kali, lahirnya kami bilang begini, siapa Tuhan Yesus itu? Demikian berharganya Tuhan Yesus itu, sampai ada orang suami istri rela hampir mati berkali-kali untuk memberitakan dia. Ini pasti sesuatu yang berharga. Melalui sakit bolak-balik, pendeta Jim Yos, nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu juga saya imani terjadi pada Pak Walman. Kalau Tuhan mau Pak Walman bisa sakit sembuh total tanpa pengobatan melalui mujizat. Tapi kalau Tuhan izinkan mesti berkali-kali, saya tadi dengar beliau berkali-kali ke Malaysia, itu tidak mudah. Itu pasti hal yang tidak mudah, saya tahu itu. Tapi melalui itu ada nama Tuhan dipermuliakan. Ada kesetiaan, ada ketahanan, ada pengharapan. Jadi jangan pernah kita menyerah. Maka kita akan melihat, shalom, damai sejahtera. Ada seorang raja meminta gambar tentang damai sejahtera. Lukisan damai sejahtera. Gambar yang pertama ada gambar gunung yang sangat indah, laut yang awan yang sangat bagus, tidak menang. Gambar yang kedua, pantai yang sangat indah. Ada burung camar, tidak menang. Yang menang ini gambar ini. Di gambar ini, di situ itu ada burung di batu karang. Ada seekor burung dengan anak-anaknya. Inilah damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sejati bukan ketika indah semuanya aman. Ketika hidup kita penuh badai di tengah terjal segala gelombang. Tapi kita punya batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus. Itulah damai sejahtera yang sejati. Ketika hidup kita lagi terancam keuangan, ketika kita di PHK dari pekerjaan, ketika sakit yang tidak kunjung sembuh, itulah damai sejahtera yang sejati dan berbeda. Dan maka akan terjadi penggenapan firman Tuhan. Ketika kita sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita gagal, nama Tuhan juga dipermuliakan. Ketika kita sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita sakit, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan matinya kita pun, nama Tuhan dipermuliakan. Maka biarlah kiranya firman Tuhan ini merangkum untuk kita. Pertama, Tuhan memberi petunjuk jalan. Yang kedua, Tuhan membimbing. Yang ketiga, Tuhan sumber kekuatan. Yang keempat, Tuhan memberi rasa aman dan memberi rasa nyaman. Maka biarlah kiranya firman Tuhan ini dalam suasana doa, saya ingin berdoa untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua suasana doa, Bapak Ibu, saya ingin berdoa untuk mutaruh tangan kanan di dada yang ingin saya doakan secara khusus. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan yang sejati. Tuhan, Engkau sudah menyampaikan isi hatimu. Ampuni kami kalau selama ini kadang kami tidak berpengharapan pada Yesus. Kami kadang berpengharapan pada logika kami, teladan orang lain. Tapi kami lupa bahwa Yesus adalah sumber pengharapan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sering mencari petunjuk lebih kepada orang luar daripada Alkitab.
Biarlah kami belajar hari ini untuk setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sering mencari kekuatan di luar Tuhan. Kami sering menghabiskan waktu menonton TV, melihat internet, gosip, mengobrol dibanding dengan cerita kepada Tuhan. Luku melaka menitul anaka misukuli lika melaki nitu anahai suku rilahan meniku lika lahala meniku lahal niki. Ada banyak orang-orang di antaramu hidupmu sangat penuh dengan beban. Engkau sering merasa terpojok dan engkau bingung. Numenika niku lihilika meniku hanneku liki lahala meniku. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang menolongmu, tetapi engkau sering menjauh dari Tuhan dalam ketidaklayakan. Engkau merasa engkau tidak layak. Engkau merasa dirimu tidak benar, engkau merasa berdosa. Tetapi padahal Tuhan sungguh menanti, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Munitelaka menutulu anahai neko haneke lekulahalamena. Justru ketika engkau merasa terpojok lama dan dalam keberdosaan kelemahanmu datang pada Tuhan. Tidak ada satu dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Dan tidak ada dosa yang sangat kecil yang bisa engkau selesaikan tanpa Tuhan. Menutlah menetu ondahai noko handiku likelahai suku rilahan meneku lahalamana. Ada orang-orang di antaramu hidupmu penuh dengan kekhawatiran. Setiap hari engkau khawatir dan itu merongrong emosimu, merongrong kesehatanmu. Monitilaka menutulahan neko isiki huliki laham menekulaha. Jangan engkau berperan seperti Tuhan karena engkau bukan Tuhan, engkaulah hanya manusia. Maka biarlah engkau berserah pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha kudus. Sungguh dia tahu semua ketakutanmu. Serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Monitelaka hamo isikiliku haniki lekulikiha hanamana. Ada anak-anak muda di antaramu hidupmu mengalir, engkau bahkan pasrah. Engkau sudah pasrah, tidak lagi punya cita-cita. Tuhan tidak ingin itu padamu. Karena Tuhan memberikanmu talenta, memberikanmu pendidikan, memberikanmu kesempatan, berjuanglah. Munihennakan nakau iseka, handako tidaka mendeko isiki, rilaka mendeko likila meneka hanaka. Tidak ada yang mudah di Alkitab. Yesus berjuang, Abraham berjuang, Musa berjuang, Petrus berjuang, Paulus berjuang. Semua berjuang. Maka engkau jangan tertipu dengan dunia ini, motivator-motivator. Orang-orang di sekitarmu, seniormu, yang kau lihat begitu muda dan sukses, sehingga engkau merasa ingin seperti mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan jalan yang mudah, tetapi jalan yang Tuhan izinkan terjadi padamu, seturut dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hari ini jalan yang sulit, bertekun dan sabar. Bertekun dan sabar, tidak ada cara lain. Ada banyak wanita di antaramu engkau sering mendapat penolakan. Engkau sering dilecehkan baik secara verbal maupun dengan kata-kata bahkan fisik. Maka engkau berharga di mata Tuhan. Jangan engkau menilai dirimu seperti dunia menilaimu, tetapi pandanglah engkau biji mata Tuhan. Menuitilah kami syuku, hiluku lahai syuku, rilamaneko lahaneki lakamana. Ada orang-orang antara engkau sedang berjuang dengan banyak hal yang butuh kesabaran, ketekunan, berjuang di dalam kesehatan, berjuang di dalam pekerjaan, berjuang di dalam rumah tangga. Maka ingatlah Tuhan yang memampukanmu, melalui semua proses itu nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan pikiranmu, kendalikan pikiranmu dari amarah, sungut-sungut, kecewa. Karena Tuhan membenci itu. Biarlah dipenuhi dengan ucapan syukur. Bahkan di dalam hatimu pun engkau marah dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tahu hal itu. Biarlah melalui caramu berpikir akan keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Melalui setiap tulisan yang engkau buat di WA, di email, dimanapun akan keluar tulisan-tulisan pengharapan, tulisan-tulisan yang meneguhkan dan menguatkan. Murila meneko iseki hanilukil halamene. Engkau bertemu dengan orang dari caramu menyapa, caramu senyum, caramu berjabat tangan, caramu menepuk, akan ada aura, ada semangat dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam kelemahanmu, di dalam pergumulan dan perjuanganmu. Dan orang akan bertanya, mengapa orang ini seperti ini? Karena ada Tuhan Yesus Kristus. Murilah haneko neke, haneko likilaha, huneke lahalameneko. Setiap kita di gereja Isa Al-Masih di tempat ini, bahkan kelak melihat rekaman ini, maka hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dunia tidak akan semakin baik,
dunia akan terus dengan semakin dosa dan persoalan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan pengharapan kita. Dia akan membuat kita bersinar di tengah kegelapan seperti bintang Natal. Bintang kita akan bersinar di tengah kegelapan keluarga, di tengah kegelapan di pekerjaan, di masyarakat dan dimanapun. Gereja Isa Al-Masih akan Tuhan pakai, termasuk Pak Walman dengan istri, dengan segala pergumulan mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencukupkan dana yang dibutuhkan, Tuhan memberikan kekompakan bagi mereka dan melewati masa-masa ini. Tuhan menolong mereka bertemu dengan orang-orang baik, dokter yang baik, perawat yang baik, segala tindakan yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Manusia akan selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, membimbing kami, menegur kami, bahkan ketika kami di jalan yang salah. Soli Deo Gloria, segala pujiannya untukmu, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin.